Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, di dalam berkat pemeliharaan dan pertolongan Tuhan, kita dimungkinkan lagi untuk mengambil waktu khusus datang beribadah kepada Tuhan. Maka saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dengan sungguh. Dengan mengingat bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya turun atas kita semua anugerah, berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Tritunggal mulai dari awal ibadah ini sampai pada akhirnya. Amin. Dengarkanlah nats panggilan beribadah yang pada hari ini terambil dari Mazmur 96 ayat 1 sampai yang kedua yang berbunyi demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Mari kita mulai ibadah ini dengan semangat dan kerinduan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mulia bagi Allah. Putranya diberikan tukang berdosa.
Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami, Raja kami, penebus kami, dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau adalah Tuhan yang maha mulia. Tidak ada yang lebih mulia dari Engkau sendiri. Engkau satu-satunya Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Segala hormat kami naikkan dan persembahkan hanya kepadamu Tuhan. Namamu sungguh besar dan ajaib. Kuasamu tidak tertandingi. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kami datang kepadamu sebagai umat percaya, memuji dan mensyukuri atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang mulia, yang mau memperhatikan setiap kami. Bahkan Engkau mau menebus putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini, mati dan bangkit, demi penebusan dosa kami, dan menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk perhatian Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kami tidak layak. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang setia. Kasih setia Tuhan jauh melebihi kelayakan kami. Jauh melebihi ketaatan kami. Bahkan jauh melebihi keberadaan dan kehidupan kami. Engkau sungguh mengasihi dan memperhatikan kami. Dan kami sadar Tuhan, seringkali dalam kehidupan kami tidak memberikan Tuhan kemuliaan yang seharusnya. Kami tidak menghormati Tuhan dalam langkah dan laku kami. Baik pikiran kami, perkataan kami, perasaan kami tidak sejalan dengan kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Apa yang kami perbuat seringkali jauh dari kehendak Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus, kami mohon, ampuni dosa kesalahan kami. Sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Tanpa kelayakan dari Tuhan, kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa. Namun dengan perkenan dan kelayakan dari Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Untuk setiap kami Tuhan layakkan kami. Kuduskan, sucikan kami Tuhan. Supaya kami boleh datang kepadamu, mendekat ke hadirat-Mu, dan mempersembahkan satu ibadah yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Juga bagi kami Tuhan yang pada saat ini datang dengan berbagai macam pergumulan kehidupan, tantangan-tantangan, bahkan mungkin kesulitan dan keputusasaan. Ya Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, hanya Engkaulah yang paling mampu untuk menjamah kami dan mengubah kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong lawatlah kami. Berkati kami Tuhan, dan mampukan kami boleh melewati ini dengan pertolongan, dengan jalan keluar, bahkan dengan kemenangan yang berasal dari Tuhan sendiri. Mampukan kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan iman percaya kami. Mampukan kami untuk boleh belajar dari kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kami. Berkati ibadah kami Tuhan, berbicara dan jamah kami, kuatkan dan perbaharui kami. Demi nama Tuhan yang mulia, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami sudah berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya mengajak kita untuk kembali bersama-sama membaca secara bertanggapan bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-10 ayat 13 sampai yang ke-15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dunia ini perlu sentuhan dari kita. Sentuhan yang membawa kabar baik akan keselamatan yang berasal dari Tuhan yang maha mulia dan maha adil. Sungguh indah kedatangan Sang Pembawa kabar baik. Sungguh indah kedatangan Sang Pembawa kabar baik. Kabar baik memberitakan kabar damai sukacita. Dia berkata, Dia Allah berkata, Dia Allah berkata. Dia tak tampan, semaraknya pun tiada, hingga kita pandang Dia. Bagi kita, Dia pun tak masuk hitungan, namun Dia berkata, Dia Allah berkata, Dia Allah berkata. Dari kubur Dia bangkit penuh kemuliaan. Dia hidup, Dia hidup. Lihat tanda kasih di tangan kakinya. Kita tahu Dia hidup, Dia Allah berkata, Dia Allah berkata, Dia Allah berkata, Dia Allah berkata. Dengan keyakinan iman percaya bahwa kita mempercayai
Allah yang bertahta. Bersama dengan orang percaya di berbagai tempat, mari kita bangkit berdiri sama-sama dan kita menyatakan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman suku bangsa. Aku salah satunya berasal dari suku Toraja yang terletak di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan. Suku Toraja mayoritas Kristen karena mereka telah mendengar tentang Injil. Tapi di Sulawesi tidak hanya ada suku Toraja, masih banyak suku-suku lainnya. Apakah mereka sudah mendengar tentang Injil? Aku berasal dari suku Boti di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pernah dengar? Pasti sebagian besar dari kita tidak pernah mendengar. Banyak orang berlibur ke daerah Indonesia bagian timur dan banyak orang bercerita tentang keindahan alamnya. Tetapi, apakah banyak orang yang datang ke sana untuk memberitakan Injil? Ayo tebak, aku berasal dari daerah mana? Benar, aku suku Batak yang ada di Sumatera Utara, salah satu suku yang besar di Indonesia. Aku mendengar tentang Injil dari orang tuaku. Orang tuaku mendengar Injil dari opungku. Opungku mendengarnya dari orang-orang yang datang memberitakan Injil ke daerah Sumatera Utara. Sayangnya, tidak semua suku di Sumatera sudah mendengarkan tentang Injil. Ada banyak suku-suku bangsa yang tersebar di muka bumi. Tuhan mengasihi mereka tanpa memandang suku. Mari pergi ke pulau-pulau jangkau suku-suku bangsa dengan kuasa Roh Kudus. And go forth, tell the gospel. Kita akan jangkau mereka, suku
Terima kasih Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita bersama berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini di mana kami kembali bisa berbakti di hadapan Tuhan, khususnya di dalam memasuki bulan misi ini. Kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, kami sudah melewati beberapa bahkan misi penginjilan, dan pada kali ini, tahun ini kami memasuki PMPI yang ke-46. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kesetiaan Tuhan yang membuat kami tetap bisa diberikan kesempatan untuk bisa melakukan tugas pengabaran Injil. Karena anugerah-Mu, karena kesetiaan-Mu, kami dikuatkan senantiasa melewati berbagai macam kesulitan, supaya kami tetap bisa menjadi alat, menjadi instrumen daripada Injil Tuhan kepada banyak orang. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan kami berdoa kiranya Tuhan akan berkati, khususnya memasuki bulan ini kami melihat kegerakan misi, tetap kami bisa kerjakan dalam anugerah-Mu, supaya Injil tetap diberitakan baik atau tidak baik waktunya. Tuhan bicaralah kepada setiap kami, Tuhan berkati setiap kami, khususnya lewat firman-Mu pada hari ini. Dengarkan doa kami, dalam Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Saudara, firman Tuhan kita akan baca bersama, kita ambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-28 sampai 34. Kisah Rasul 16, ayat 28 sampai 34. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Kasih Tuhan, kita lihat di sini satu peristiwa yang luar biasa. Ini adalah suatu peristiwa yang menunjukkan kepada kita bagaimana Injil, keselamatan itu bisa sampai kepada kepala penjara Filipi dan juga kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh rumah tangganya. Dan dalam rangkaian Pekan Misi pada bulan ini dengan tema Mission to Transform, kita bicara mengenai bagaimana sebuah transformasi bisa terjadi di dalam keluarga oleh karena Injil yang diterima. Karena Injil yang dialami oleh orang-orang di dalam rumah tangga kita semua. Kasih Tuhan, kita lihat di sini. Yang pertama adalah kita melihat akan anugerah Tuhan di dalam pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil adalah sebuah anugerah Tuhan. Suatu cara yang Tuhan berikan untuk mendatangkan keselamatan kepada orang-orang yang kemudian menjadi percaya. Dalam bagian ini kita lihat bahwa sebenarnya setelah Kisah Rasul 15 ada satu sidang besar di Yerusalem. Maka Paulus dan Silas itu melanjutkan perjalanan pelayanan misinya. Lalu mereka itu sampai berhenti di Troas. Dan kemudian setelah itu kita lihat peristiwa di mana mereka, khususnya Paulus, mendapatkan penglihatan dari Makedonia. Suatu panggilan Makedonia. Dan di situ kemudian Paulus pergi ke wilayah itu dan kemudian sampai ke kota Filipi. Dan di kota Filipi kita tahu kemudian dia bertemu dengan seorang bernama Lydia. Dan di situ dia mengabarkan Injil dan Lydia itu percaya kepada Tuhan. Tetapi selain itu kita melihat ada juga di situ ada orang yang kemudian mengambil keuntungan daripada pertenungan. Dan kita lihat dalam catatan Alkitab bahwa ada seorang wanita yang dikuasai oleh roh jahat. Dan sepanjang pelayanan Paulus, wanita itu terus mengikuti dan kemudian mengganggu Paulus. Sampai satu titik Paulus itu kemudian mengusir roh jahat itu. Dan tuan daripada wanita ini yang biasanya mendapatkan keuntungan daripada perdagangan, macam-macam benda-benda berhubungan dengan berhubungan dengan hal-hal roh jahat ini, itu kemudian merasakan tidak ada lagi keuntungan bisnisnya. Dia dirugikan. Itu sebabnya kemudian dia memfitnah dan membawa Paulus itu dilaporkan dan kemudian Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara. Apa yang terjadi? Lalu Paulus Silas masukkan ke dalam penjara dan dikatakan bahwa dia masukkan ke dalam penjara paling bawah, penjara paling dalam. Kalau kita lihat di dalam arkeologi, penemuan arkeologi kita menemukan memang tempat itu paling pojok, paling dalam,
dan paling gelap di sana, tidak ada pencahayaan yang cukup dan paling lembab. Jadi suatu tempat di dalam penjara itu yang paling tidak enak untuk ditempati tentu saja. Dan apa yang terjadi? Di situ kita lihat kepala penjara Filipi itu merasa sangat tenang oleh karena orang atau narapidana yaitu Paulus dan Silas yang ditempatkan di situ tidak rasa pasti sudah aman, tidak mungkin bisa kabur, tidak mungkin bisa keluar oleh karena tempat itu sangat dalam dan sangat terjaga. Itu sebabnya kepala penjara Filipi itu tertidur. Santai saja dia. Tetapi apa terjadi? Kita lihat kemudian Tuhan bekerja dengan caranya. Ada satu peristiwa yang luar biasa terjadi yaitu kemudian ada gempa bumi yang besar. Dan gempa bumi itulah yang mengubah segala-galanya. Oleh karena dikatakan maka kemudian gempa bumi itu menciptakan pintu-pintu penjara itu terbuka. Dan apa yang terjadi? Kepala penjara begitu sangat ketakutan. Dan buat dia ini adalah satu titik kematian buat dia. Oleh karena kalau sampai tahanan sepenting Paulus dan Silas bisa kabur, maka satu cara yang terjadi adalah dia akan dihukum dan dihukum mati. Itu sebabnya dia sangat ketakutan. Daripada dia dihukum dengan sangat berat, dia menduga Paulus dan Silas sudah kabur. Itu sebabnya kemudian dia menghunus pedang untuk membunuh dirinya. Tetapi syukur pada saat itulah kemudian dia ditolong. Dan diberitahukan supaya dia tidak membunuh dirinya. Dan di situ kemudian Alkitab mengatakan bahwa Paulus dan Silas menolongnya untuk bisa mengenal akan Injil Tuhan. Memberitakan firman Tuhan. So kasih Tuhan, ini sebuah peristiwa yang luar biasa oleh karena kita melihat bahwa kedatangan Paulus dan Silas kepada orang ini, kepala penjara Filipi ini adalah sesuatu yang tidak ada direncanakan, bukan? Tidak ada orang merencanakan hal ini. Ini cuma satu case, satu peristiwa terjadi. Dan kemudian karena itu kita melihat Injil bisa diterima oleh kepala penjara Filipi. Suatu providensia Allah yang bekerja di dalam kenyataan peristiwa-peristiwa kehidupan. Di mana akhirnya kepala penjara itu bisa mendengarkan firman, bisa mendengarkan Injil. Dan kesempatan yang sama juga, providensia Allah juga terjadi pada Paulus dan Silas. Supaya mereka bisa menunaikan tugas pelayanan mereka. Bukan cuma kepada Lydia, tetapi juga bisa membawa Injil kepada kepala penjara Filipi. Sesuatu yang tentu saja tidak direncanakan. Kan tidak mungkin dalam keadaan seperti ini Paulus dan Silas berpikir, ayo kita buat diri kita di penjara untuk bisa memenangkan orang di dalam penjara. Dan juga tidak mungkin kepala penjara Filipi itu bisa secara sengaja dia itu akan mengundang Paulus dan Silas untuk bisa mendengarkan Injil. Tidak mungkin. Tetapi apa yang tidak mungkin itu di dalam providensia Tuhan sudah dibuat menjadi mungkin. Dan Allah bekerja dengan cara seperti ini, bukan? Anugerah Allah dalam konteks penginjilan itu terjadi dengan campur tangan Tuhan yang remarkable, yang luar biasa. Intervensi Tuhan terjadi supaya mereka bisa mendengarkan Injil. Dan bukankah itu yang terjadi di dalam sepanjang sejarah perjanjian lama, perjanjian baru. Bahwa Allah kita adalah missionary God. Allah yang punya hati misi. Punya kerinduan semua orang diselamatkan. Itu kerinduan Tuhan. Dan untuk mencapai orang-orang yang dipilihnya. Dia itu betul-betul menggunakan berbagai macam cara. Kalau kita lihat di dalam Alkitab. Di dalam kasus Niniwe saja. Tuhan ingin sekali dia berketetapan untuk memenangkan orang-orang di Niniwe. Itu sebabnya dia mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tetapi kita tahu bahwa Yunus tidak mau ke Niniwe. Dia punya kebencian, dia tidak punya perasaan kasih kepada orang-orang Niniwe. Tetapi Tuhan bertindak dalam intervensi, dalam providensinya dia bekerja. Sampai sekalipun Yunus pergi ke tempat yang berlawanan, Tuhan bekerja lewat angin, lewat ombak, lewat orang-orang, nelayan-nelayan yang kemudian melemparkan Yunus ke dalam laut. Dan di dalam laut Tuhan juga bekerja lewat ikan yang besar yang menelan Yunus. Dan pada hari yang ketiga ikan yang besar itu memuntahkan Yunus di pantai. Dan seterusnya kita lihat, bukan, providensi Allah bekerja. Allah menjaga segala sesuatu. Allah merancang segala sesuatu. Dia menggerakkan segala sesuatu menuju kepada visi misinya sendiri. Itu sebabnya kemudian kita tahu akhirnya Yunus dengan sangat terpaksa, dengan tidak ada hati, dia pergi ke Niniwe memberitakan firman Tuhan. Allah bekerja dengan caranya. Entahkah hambanya itu setia, tidak setia. Ketika Allah mau bertindak dalam providensia intervensinya, sesuatu akan terjadi. Dan itu yang terjadi dengan hal ini. Ketika Paulus dan Silas ditunjuk Tuhan, dipimpin Tuhan menuju kepada kepala penjara Filipi. Kita lihat ada sesuatu yang luar biasa.
Paulus dan Silas sudah tahu komitmen daripada semua rasul-rasul untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Apapun latar belakangnya, apapun kondisi mereka. Itu Kisah Rasul 15. Lalu kemudian Tuhan menurunkan buat Paulus satu visi Makedonia, panggilan Makedonia. Dari situ mereka berlayar ke pergi ke Filipi. Dan kita tahu, begitu mereka sampai ke Filipi, apa yang terjadi? Di situ terjadi kan tadi, ada penganiayaan terjadi, ada fitnah terjadi. Sesuatu yang diizinkan Tuhan. Dan akhirnya Paulus, Silas masuk ke dalam penjara dan sekali lagi intervensi Tuhan. Gempa bumi itu meluruh rantakan akan penjara itu dan pintunya terbuka. Dan sekali lagi Tuhan bekerja lewat itu semua. Bagi Paulus dan Silas, tentu tidak ada pikiran bahwa Injil akan diberitakan dengan cara begitu. Bahwa perjalanan lika-liku itu membawanya kepada kepala penjara Filipi. Tidak direncanakan. Tetapi itulah caranya Tuhan. Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang dipilihnya, yang dicintainya. Dan itu yang terjadi bukan? Dalam hidup kita sebagai orang percaya saya rasa banyak pengalaman hidup saya seperti itu. Ada providensi Allah menyediakan segala sesuatu, Allah merancang segala sesuatu, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Luar biasa. Paulus dan Silas tidak pernah bermimpi akan mengabarkan Injil di dalam penjara itu. Maka buat kepala penjara juga sama. Providensi Allah, anugerah Allah terjadi dalam konteks ini. Di mana dia kemudian bisa mendengarkan Injil. Bagaimana ini? Ini bukan dirancangkan oleh siapapun. Tetapi itulah providensi Allah yang bekerja. Di berbagai tempat. Di kota besar, di dalam pelayaran, bahkan di dalam tempat yang paling pojok di dalam penjara. God works at any place. Tuhan bekerja di tempat-tempat mana saja. Kita juga tahu bahwa Tuhan bekerja bukan cuma di segala tempat, tapi Tuhan juga bekerja in different ways, dengan cara-cara yang berbeda. Ketika hamba-hambanya taat, ketika kita taat, kita melihat bahwa Injil diberitakan dengan cara apa saja. Dan ada ratusan ribuan saya rasa kesaksian yang kadang-kadang sangat aneh, sangat tidak biasa. Tetapi orang bisa bertemu dengan Kristus, dengan Injil dalam keadaan demikian. Maka kita mengatakan Roma 1:15 bahwa Injil itu harus diberitakan dalam segala keadaan. Bahwa Injil adalah untuk semua orang. Bahwa Injil adalah sesuatu yang anugerah Allah yang baik, yang indah untuk semua orang yang ditetapkan Tuhan. Kedua, kita melihat sini bukan cuma anugerah Allah yang bekerja dalam pemberitaan Injil. Yang kedua adalah bahwa ada transformasi pada kepala penjara Filipi itu. Di sini kisah yang sangat simpel ini menggambarkan suatu transformasi yang sangat indah pada hidup seorang pria. Seorang laki-laki, seorang kepala penjara Filipi. Bahwa dia itu berada dalam situasi yang sulit sekali saat itu. Dan dia tahu kalau Paulus dan Silas akan kabur dari penjara. Dan dia akan harus mati. Dan kita tahu bahwa orang Roma di dalam segala macam penghukuman itu betul-betul strict. Mereka nggak main-main dalam hal seperti ini. Jadi waktu mereka itu kemudian menangkap Paulus dan Silas, itu juga Alkitab mengatakan bahwa Paulus dan Silas betul-betul dirajam oleh mereka. Mereka disesah oleh mereka dan dikatakan banyak sekali bilur-bilur yang terjadi di punggung daripada Paulus dan Silas. Luar biasa ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi itu menghukum. Mereka nggak main-main. Itu sebabnya kepala penjara Filipi ini takut sekali. Dan buat dia daripada mati tersiksa oleh karena hukuman Romawi. Lebih baik dia menghunus pedang dan dia bunuh diri. Tetapi di momen yang paling gelap dalam hidupnya, dalam keputusasaan yang paling gelap itu. Ada cahaya yang Tuhan berikan bagi dia. Oleh karena Alkitab mengatakan pada saat itu kemudian Paulus berseru, jangan celakakan dirimu, kami masih di sini. Kami nggak kabur kok. Tuhan mengizinkan kami ada di sini untuk bertemu dan menolong kamu di momen ini, di saat ini. Maka kemudian Alkitab mengatakan, si kepala penjara itu berkata, apa yang harus aku lakukan? Dia tidak berkata, ayo masuk lagi ke penjara, ke dalam penjara itu. Tidak. Kenapa? Kalau kita lihat latar belakang di bagian sebelumnya kita melihat bahwa ternyata di Filipi itu sudah terkenal di kota itu terjadi pemberitaan Injil oleh Rasul Paulus dan Silas.
Dan jadi dia sudah dengar sekali, kelihatan seperti itu, bahwa si kepala penjara itu sudah pernah bertemu, tahu ada kisah ini terjadi di kota itu. Bahwa ada orang bertobat, bahwa ada Paulus dan Silas yang memberitakan akan Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Dan memberitakan Injil. Dan itu sebabnya kemudian Alkitab mengatakan dia tidak menyuruh kemudian si kepala Paulus dan Silas untuk masuk dalam penjara lagi. Dia tidak melakukan itu. Tetapi yang dilakukan kata Alkitab adalah dia bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Terima kasih Tuhan, bukankah satu permohonan yang luar biasa? Dan Paulus menjawab dengan cepat. Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Keselamatan apa yang dibicarakan di sini? Tentu saja bukan cuma sekedar keselamatan fisik. Dia tidak akan jadi dihukum, tetapi keselamatannya lebih dalam. Kenapa demikian? Oleh karena sekali lagi, kepala penjara Filipi itu tahu apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas di kota itu. Maka kemudian dikatakan, kamu percaya saja kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 kata di sini. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, divinitas, keilahian Kristus. Yesus Kristus sebagai dia yang datang atas nama Allah. Yang ketiga Kristus, itu yang diurapi. The Messiah. Dengan kata lain sebenarnya ini menggambarkan kepada kita divinitas, keilahian, tapi juga kemanusiaan Yesus. Tetapi juga menggambarkan bahwa dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Juru selamat yang dinantikan. Maka kemudian kita mengatakan bahwa Tuhan bekerja dalam hati daripada kepala penjara Filipi ini. Ketika mendengar kalimat itu, Alkitab mengatakan dia percaya. Dan bukan cuma percaya, Alkitab mengatakan ketika Paulus menganjurkan dibaptis, dengan kata lain dia katakan segeralah dia dibaptis. Luar biasa bukan? Dia dan keluarganya membawa diri mereka dibaptis. Tidak ada pertentangan untuk tunggu-tunggu lama. Immediately, dengan segera mereka mengambil keputusan serius. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Keberbalikan yang sungguh-sungguh. 180 derajat. Tidak ragu-ragu. Mereka sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dia dan seluruh keluarganya. Ini yang disebut dengan repentance. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Suatu pertobatan yang sungguh-sungguh itu diwarnai bukan cuma dengan pengetahuan. Tetapi juga diwarnai dengan tindakan. Dengan sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Diwarnai dengan keputusan serius. Untuk betul-betul ikut Tuhan dan itu yang terjadi. Dan yang luar biasa adalah kemudian kita mencatat. Bukan cuma dia. Tetapi seluruh keluarganya percaya dan dibaptis. Bukan cuma keluarga dalam pengertian inti. Tetapi seisi rumahnya. Itu dikatakan semua orang. Semua orang yang ada di rumahnya. Keselamatan sudah datang. Anugerah Allah sudah datang dalam sebuah transformasi pada kepala penjara Filipi yang sekarang bertobat, diubahkan Tuhan, tetapi juga seisi rumahnya. Dalam hal ini saya rasa sesuatu yang luar biasa. Hari itu adalah suatu hari yang berbeda. Maka sekali ada seorang yang mengatakan demikian. Francis Dixon mengatakan bahwa pada hari itu sebenarnya ada transformasi yang terjadi pada diri orang itu. Mulai daripada perasaan syok, kaget. Oleh karena di tengah-tengah kerjaannya tiba-tiba ada sesuatu terjadi. Ada orang datang, orang penting datang yang ditangkap. Dan tiba-tiba ada gempa bumi yang membawa konsekuensi kematian. Ada syok yang terjadi. Nextnya adalah bahwa dia ada pertanyaan yang tadinya nggak pernah dia tanyakan. Dia tanya bagaimana caranya aku diselamatkan. Itu pertanyaan yang tidak usual, tidak biasa ditanyakan oleh seorang kepala penjara bukan. Dia bertanya bagaimana aku bisa diselamatkan. Kemudian nextnya adalah suatu jawaban yang dia bisa terima. Sekarang dia itu bisa mengerti sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan ketika dia bertugas sebagai kepala penjara. Tentang Tuhan Allah, tentang juru selamat, tentang Mesias, tentang keselamatan, tentang hidup kekal. Sesuatu yang tidak tahu oleh dia. Apalagi tentang baptisan, kan dia tidak tahu itu. Tetapi itu terjadi di dalam hidupnya bahwa dia bisa mengalami Tuhan. Di dalam hidupnya dan dia bisa percaya. Kemudian nextnya adalah bahwa dia itu mengalami dalam anugerah Tuhan iman yang hidup. Iman yang merespon dan mau percaya. Bukankah ini anugerah bahwa ketika seseorang itu mengatakan iya Tuhan.
I believe, aku percaya Tuhan. Bukan pada orang itu timbul sesuatu, tetapi karena anugerah Allah menggerakkan orang itu untuk berkata, yes, ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan. Dan nextnya lagi tadi saya katakan di depan, dia itu mengambil keputusan dibaptis. Luar biasa, bukan cuma mengaku, tetapi dia juga dibaptis. Suatu tindakan yang gak berlama-lama. Dan kita lihat, inilah satu hari yang luar biasa untuk dia. Waktu dia pagi pergi mungkin bertugas, sampai sepanjang malam itu, 24 jam yang terjadi dalam waktu 24 jam ini, sesuatu sudah terjadi dengan sangat drastis. Dari orang yang tidak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan. Yang tidak diselamatkan jadi diselamatkan. Dari orang yang tidak punya pengharapan, sekarang punya pengharapan. Daripada orang yang kejepit, yang tidak punya jalan keluar, menjadi orang yang betul-betul mendapatkan jalan keluar. Dari orang yang tidak punya harapan kekal, menjadi orang yang punya harapan kekal. Dan bagian yang ketiga, yang luar biasa bukan cuma transformasi pribadi orang itu, tetapi juga transformasi keluarganya. Ada satu sukacita dalam keluarganya. Kenapa? The joy of salvation dialami oleh seluruh keluarganya. Luar biasa saudara sekalian, oleh karena Alkitab berkata bahwa kemudian seisi rumahnya itu kemudian diselamatkan. Satu kebahagiaan bukan? Ketika saudara mengetahui orang-orang di dalam rumah tangga kita bisa mengenal akan Tuhan. Bahwa sebenarnya keselamatan bukan cuma urusan pribadi, tetapi keselamatan juga adalah urusan seisi rumah tangga kita. Maka saya tidak heran ada seorang pengkhotbah berkata begini, my mission, my first mission field is my family. Ladang misi kita yang pertama-tama adalah keluarga. Tuhan menempatkan saudara dalam keluarga bukan sekedar untuk ada, lahir, bertumbuh di situ, menjadi besar di situ, tetapi ada misi Tuhan di dalam keluarga kita. Maka tidak salah kalau dikatakan my first mission field is my family. Bagaimana saudara sekalian kasih Tuhan? Bukankah ini kebenaran? Kita hidup bersama dengan keluarga kita lebih banyak dibandingkan dengan orang lain, bukan? Waktu yang kita spend bersama dengan keluarga kita lebih banyak daripada orang lain. Dan mereka adalah kita punya mission field. Mission field kita. Itu sebabnya mari kita renungkan kebenaran ini bahwa sepanjang Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, family menjadi sangat penting. Maka sangat menyedihkan kalau kita pergi mengurusi orang lain lebih banyak dari mengurusi diri sendiri. Itu juga menjadi persoalan. Mengurusi keluarga kita. Kita seringkali mungkin lebih banyak mengurusi urusan-urusan orang yang tidak pernah habis-habisnya. Dan kita melupakan tanggung jawab kita kepada keluarga kita. Kita seringkali melupakan orang yang paling dekat dengan kita at the expense. Daripada keluarga kita sendiri, kita tidak mengurus mereka. Kita tidak peduli bahkan terhadap keselamatan mereka sendiri. Ada orang-orang dekat dengan kita, ada keluarga kita, ada teman-teman kita, ada kolega-kolega kita, ada orang-orang sekitar kita yang perlu mengenal akan kasih Tuhan. Maka kalau saudara betul-betul care, peduli dengan mereka, tentu ada satu langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan kepala penjara Filipi ini ada dua pilihan. Satu adalah bahwa kemudian dia akan berusaha membawa Paulus dan Silas untuk ke rumahnya. Dan itu dilakukan oleh Cornelius sebenarnya. Ketika mengundang akan Petrus datang ke rumahnya di Kaisarea. Itu yang dilakukan. Dia membawa Petrus Rasul itu memberitakan Injil di rumahnya. Sekalipun dia waktu itu adalah orang kafir. Dan apa yang terjadi? Hal yang lain yang bisa dilakukan adalah bahwa seisi rumahnya dibawa kepada Rasul Paulus dan Silas. Dan saudara kasih Tuhan, ini yang sebenarnya kita rindukan. Bahwa terjadi encounter apapun, mau yang manapun. Bahwa rasul-rasul itu dibawa ke rumah atau orang-orang seisi rumah dibawa kepada rasul-rasul. Kita mencatat dua sisi ini. Tetapi yang penting adalah bahwa kemudian orang-orang seisi rumah kita bisa mengenal akan Kristus. Injil diberitakan kalau kita care. Maka saya percaya paling sedikit ada hal-hal yang kita lakukan. Kita tidak diam saja. Kita akan berdoa untuk mereka. Seisi rumah kita akan berkomunikasi dengan mereka, kita akan bersaksi. Kita akan memberitakan Injil, kita akan mengajak, kita akan menantang mereka, kita akan mendorong mereka untuk menerima Tuhan.
untuk ambil keputusan. Dan kita akan menolong mereka juga dalam hal mereka dibaptis. Ada banyak hal yang harus kita lakukan dan akan kita lakukan. Mungkin ada orang yang berkata begini, waduh keluarga. Wah keluarga kita ini, keluarga saya itu sangat melawan Injil. Maka riset mengatakan, satu penemuan mengatakan bahwa sebenarnya dikatakan, our family members may not seem as antagonistic toward Christ. Tidak seperti itu artinya. Tidak selalu kelihatannya itu antagonistik. Nggak begitu kok. Ada momen-momen di mana mereka itu akan membutuhkan Injil. Dan momen di mana mereka itu bisa terbuka kepada Injil. Kalau kita lakukan sesuatu, kita berdoa, ada saat-saat tertentu yang harus bisa kita pakaikan untuk membawa Injil kepada mereka. Tetapi yang menjadi persoalan adalah karena kita seringkali sebelum apa-apa kita sudah merasa bahwa family members kita, anggota keluarga kita sangat antagonistik, sangat melawan akan Injil. Belum tentu juga, bukan? Ada juga yang kemudian berkata begini, not me, jangan saya. Biarkan orang lain yang datang mengabari Injil. Ya mungkin bisa. Saudara mengundang orang datang ke rumah untuk memberitakan Injil. Itu bisa terjadi. Tetapi mungkin pertanyaannya adalah, mengapa saudara tidak lakukan itu? Saya pernah mengalami itu ketika keluarga saya belum kenal Tuhan. Saya berdoa, bergumul, saya sudah lama berdoa. Supaya keluarga saya itu bisa kenal Tuhan, ayah saya bisa kenal Tuhan. Dan di saat ketika ayah saya itu memutuskan untuk menganut satu kepercayaan lain. Saya marah, saya kecewa. Saya masuk ke kamar, saya protes kepada Tuhan. Dan berkata, aku bertahun-tahun aku berdoa. Dan inilah Tuhan yang terjadi. Bertahun-tahun aku berdoa dan minta kepadamu. Dan saudara sekalian, sepertinya Tuhan bilang kepada hati saya juga. Sepertinya Tuhan bicara. Dan bertahun-tahun aku menunggu kamu bicara. Dan bertahun-tahun aku menunggu kamu bicara. Kamu tidak bicara apapun. Kamu tidak bersaksi apapun. Dan saudara sekalian, dikasih Tuhan malam itu, saya bersaksi. Dan puji Tuhan, kemudian papa saya, ayah saya menjadi percaya kepada Tuhan. Dengan cara Tuhan tentu saja. Ada di antara kita yang mungkin terlalu ketakutan dan over lah. Terlalu ketakutan dan berkata, saya tidak bisa bicara tentang Injil. Lah, kita bicara tentang yang lain kita bisa. Mengapa kalau kita bicara tentang Injil, keselamatan kita tidak bisa? Kenapa tidak begitu? Padahal kan cuma sharing saja. Bersaksi saja kita mulai dengan itu. Kenapa kita bisa sharing tentang produk yang bagus, kita bicara tentang handphone yang bagus, kita bisa sharing tentang pemandangan yang indah, tempat yang bagus yang kita bisa kunjungi, kita sharing tentang restoran yang makanannya enak, kita bisa sharing. Tapi pertanyaannya, apakah saudara sudah share tentang Kristus, tentang keselamatan kepada anggota keluarga saudara? Mungkin pertanyaan seperti itu. Seorang artis lawas, American artis bernama Diana Ross pernah mengatakan kalimat begini. You cannot just sit there and wait for people to give you that golden dream. You've got to get out there to make it happen for yourself. Dia berkata kalimat ini. You cannot just sit there. Kamu tidak bisa cuma duduk di sana and wait for people to give you your golden dream. Kamu tidak bisa cuma duduk di sana dan menanti orang memberikan golden dream dalam hidup kita datang. Tidak. Dia berkata, dia berucap, kalau saudara punya golden dream, you've got to get out. Saudara mesti keluar. Saudara mesti ambil itu, make it happen for yourself. Jadikan itu terjadi bagi diri kita sendiri. Ada banyak orang terlalu lama menanti dan berkata, keselamatan itu urusan Tuhan. Tuhan akan bekerja dengan caranya. Dia memilih orang dan akan terjadi. Alkitab tidak mengatakan begitu. Alkitab berkata, go, pergilah, melangkahlah, bertindaklah. Itu kata firman Tuhan. Itu perintah Tuhan. Itu bukan amanat agung saja. Itu perintah agung, the Great Commission. Untuk saudara pergi. Mulailah dengan yang paling dekat. Kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. What a day. Betapa hari yang luar biasa untuk kepala penjara Filipi, bukan? Di mana Tuhan bekerja hari itu. Dia menemukan keselamatan dalam Kristus. Anugerah Allah bekerja, dia percaya.
dan seisi rumah tangganya percaya. What a joy. Betapa bahagia. Kita seringkali menyaksikan ketika baptisan di gereja, ada keluarga-keluarga yang sangat bahagia. Ada papa mama yang percaya Tuhan. Orang tua yang tadinya almost impossible untuk percaya menjadi percaya. Tuhan bekerja. Dan Tuhan juga berkata, bekerjalah untuk saya saudara. Selagi hari siang akan datang malam ketika saudara tidak bisa bekerja. Beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Dan kita mulai dari tempat yang paling dekat. Keluarga, teman-teman, komunitas kita, handai tolan kita. Kiranya Tuhan akan menolong saya saudara. Khususnya di rangkaian, di bulan misi ini kita betul-betul diingatkan Tuhan. Akan hak tanggung jawab kita. Di mana Tuhan ingin memakai saya saudara. Menjadi alat Injil Tuhan. Kepada orang-orang yang paling dekat. Dan yang paling dekat bukan cuma secara physically dekat. Tapi yang dekat juga adalah mereka yang dekat dengan saudara lewat media. Lewat digital media. Semua yang saudara pakai. Bukankah mereka juga dekat? Karena yang jauh sudah menjadi sangat dekat dengan media yang kita miliki hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong kita sekalian. Membawa jiwa. Membawa orang yang terdekat datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk satu kisah yang luar biasa. Di mana ada suatu sorakan, ada satu sukacita ketika Injil diterima, ketika keluarga menerima keselamatan dalam Tuhan. Tuhan kami berdoa kiranya anugerah ini menjadi sebuah anugerah yang diimani. Karena Engkau bekerja, mencerahkan. Engkau bekerja membuat hati kami, hati yang berdosa. Menjadi hati yang lembut, hati yang keras. Menjadi hati yang lembut dan terbuka kepada Injil. Kami berdoa untuk anggota keluarga kami masing-masing. Kami berdoa untuk family kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami, untuk lingkungan kami. Di mana kami ada. Bahwa kami menjadi alat anugerah Tuhan. Menjadi alat kemurahan Tuhan. Untuk mereka bisa mengenal anugerah kemurahan-Mu. Jadikan kami menjadi alat sukacita Injil bagi orang-orang sekitar kami. Khususnya di masa-masa sulit ini Tuhan. Engkau memakai dan menolong setiap kami. Kami rindu Tuhan. Keselamatan datang. Dialami. Bukan cuma oleh pribadi kami. Tapi oleh karena seisi rumah tangga kami. Dan juga oleh komunitas di mana kami ada. Berkati firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Saya Setiani, saya lahir dari keluarga yang belum percaya. Dari kecil saya ikut sekolah minggu karena tinggal di belakang gereja. Tapi bukan karena kedua orang tua yang membawa, karena diajak oleh saudara. Karena jaminan keselamatan itu pasti dan boleh merasakan berkat serta kasih Tuhan yang amat baik buat saya. Sedih rasanya jika ada anggota keluarga kita, orang-orang terdekat kita yang binasa. Dalam Kisah 16 ayat ke-1, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Tantangannya itu sangat banyak karena saya satu-satunya orang yang percaya Tuhan. Perbedaan-perbedaannya sangat banyak. Contohnya ketika saya mau berdoa sebelum makan, sempat diprotes gitu ya. Kenapa berdoa? Yang kasih makan kamu kan papa dan mama. Happy banget ya, sukacita. Meskipun mereka baru mengenal Tuhan dalam kondisi yang sakit, lemah tubuh, tapi sebelum Tuhan panggil, mereka boleh menerima anugerah keselamatan itu. Jangan berhenti berdoa, terus mendoakan anggota keluargamu yang belum percaya. Meskipun Tuhan jawabnya beberapa tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Seperti ketika itu saya mendoakan kedua orang tua saya sejak SMP, dan Tuhan baru jawab 12 tahun untuk mama dan 16 tahun untuk papa. Bahkan bukan hanya kedua orang tua saya saja, anggota keluarga lain pun yang tinggal satu rumah dengan saya, boleh Tuhan menangkan dan menerima anugerah keselamatan itu. Saya Bekalina Manggapro, saya dari Kota Manokwari, Provinsi Papua Barat. Saya lahir dari keluarga Kristen, akan tetapi saya baru benar-benar lahir baru
setelah mendengar Injil dari kelas pemuridan. Saya mulai mencari kebenaran dan mulai menghidupinya, dan juga merasakan sukacita dan damai sejahtera. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sendiri telah menangkap saya dan keluarga kecil saya. Lewat kebenaran yang saya sudah dengar, ada dorongan yang kuat dalam hati saya untuk menceritakan kepada suami saya, anak saya, bahkan adik-adik saya, dan juga kepada orang lain yang tinggal di sekitaran kami. Kebiasaan yang tidak baik, kehidupan lama, dan seringkali menghalangi saya untuk membagikan Injil kepada mereka ketika saya melihat orang lain mengenal Kristus, dan saya sangat merasakan sukacita di dalamnya. Saya dan suami saya saat ini mengajak pemuda dan pemudi untuk ikut kelas pemuridan kami dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Saya dan suami tetap giat untuk pergi dari satu keluarga ke keluarga yang lain dan memberitakan Injil pada mereka. Kami dimuridkan untuk menginjili dan membawa orang lain datang kepada Yesus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, pasti kita sudah mengalami anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita terus hidup di dalam anugerah dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, seisi rumah kita hidup bersama dan di dalam anugerah Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa hidup kami sebagai korban yang harum. Satukan hati, membawa diri, menjadi persembahan, menyenangkan hati-Mu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa hidup kami sebagai korban yang harum. Satukan hati, membawa diri, menjadi persembahan, menyenangkan hati-Mu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu.
Kasih Tuhan, kita bersyukur kita sudah memasuki tahun misi PMPI yang ke-46. Sungguh berkat Tuhan bahwa kita semua tetap bisa melakukan tugas pengabaran Injil oleh karena kekuatan dan anugerah Tuhan yang bekerja di dalam kita. Sekalian, pada tahun ini tentu saja menjadi satu target buat kita. Ada dua sisi yang harus dikerjakan, adalah satu ke dalam, yaitu internal, yaitu pengabaran Injil yang kita lakukan di lingkungan kita, di lingkungan yang paling dekat dengan kita. Yang kedua adalah keluar, eksternal, yaitu di mana kita harus mengabarkan Injil dan mendukung akan utusan-utusan Injil kita yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga di mancanegara. Kita berdoa supaya Tuhan memberi anugerah dan kasih-Nya kepada kita dan kepada semua utusan Injil untuk kita bisa tetap setia, kita melakukan bagian kita dengan baik. Mungkin ada di antara kita berkata, waduh, bukankah situasi tidak gampang? Saudara kasih Tuhan, Alkitab berkata begini, dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua, beritakanlah Injil baik atau tidak baik waktunya. Intinya adalah bahwa Injil tetap akan diberitakan. Dalam situasi apapun juga, kita akan melakukan yang the best, yang maksimal, yang optimum, supaya Injil tetap bisa diberitakan. Kita bersyukur di dalam tahun misi yang ke-46 kemarin ini, kita melihat anugerah Tuhan, di mana Injil diberitakan oleh utusan misi kita, itu lebih dari 2.000 orang yang mendengarkan akan Injil, dan lebih dari 300 orang yang dimuridkan. Dan tahun ini kita targetkan, kita doakan, kita canangkan ada lebih dari 6.000 orang yang kemudian bisa mendengarkan akan Injil. Dan juga lebih dari 600 orang yang bisa dijangkau untuk dijadikan murid Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dukunglah akan pekan misi, bulan misi kita, dukunglah tahun misi ini. Kemudian juga kita bersyukur karena ada beberapa terobosan yang sedang dikerjakan. Salah satu adalah kita berencana bersama untuk mengembangkan rumah belajar parusia, yaitu di Kalimantan, yaitu di ibu kota negara, dan juga di Kalimantan Barat, dan juga di Papua, dan juga di Sumatera Utara. Kita melihat bahwa ada banyak hal yang sedang dikerjakan dalam bagian ini oleh rekan-rekan kita, yang khususnya di jalur 2 dari gereja kita. Dan juga kita mendoakan supaya Tuhan menolong kita di dalam hal supaya Injil itu tetap diberitakan di berbagai tempat, termasuk yang kerjasama yang sedang kita lakukan dengan berbagai pelayanan untuk bisa Injil diberitakan di mana-mana. Dukunglah 3D, saudara sekalian, yaitu diri, doa, dan dana. Berikan diri saudara untuk lebih lagi bagi pekerjaan Tuhan. Berikanlah doa-doa yang sungguh-sungguh dinaikkan supaya banyak orang kemudian bisa diselamatkan. Kemudian juga dukunglah dana. Kiranya Tuhan akan memberkati kita untuk bisa mendukung dalam dana yang memang dibutuhkan supaya pemberitaan Injil bisa berjalan dengan tidak terhambat. Kiranya Tuhan akan memberkati hidup saya dan saudara dalam segala situasi. Saudara yang sedang berdagang, saudara sedang bekerja, berusaha, mungkin tidak gampang sekarang ini. Tapi kita percaya Tuhan tetap akan memberkati kita, membuka pintu-pintu baru, dan juga akan mencurahkan berkat Tuhan ke dalam hidup saya dan saudara. Kiranya Tuhan akan menolong kita semua ambil komitmen dengan sungguh-sungguh di dalam 3D ini. Dan Tuhan akan memakai kita lebih lagi. Haleluya. Amin. Tutorial mengisi form janji iman. Pastikan kamera handphone atau gadget Bapak Ibu Saudara-saudari dapat men-scan QR. Jika tidak, bisa dengan cara mendownload apps QR Scanner atau QR Reader di Play Store atau App Store. Pengisian form janji iman dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni melalui website. Pertama, scan QR Code di samping atau klik link yang telah diberikan melalui WhatsApp. Lalu isi data diri, pastikan data diri sudah sesuai. Kemudian, pilih komitmen yang akan dilakukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat pilih 1 atau lebih komitmen. Setelah selesai, klik kirim data. Bila tampilan sudah seperti di samping, berarti komitmen sudah berhasil dikirimkan kepada server. Klik unduh sebagai pengingat bahwa telah mengisi janji iman.
melalui akun Hits. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah memiliki akun Hits, dapat men-scan QR Code ini dan pastikan bahwa telah login di apps Hits. Di sini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari langsung memilih komitmen tanpa perlu mengisi data kembali, karena data sudah terdaftar di dalam sistem. Pilih komitmen yang akan dilakukan, dapat memilih satu atau lebih komitmen. Pilih jumlah komitmen dana atau isi jumlah dana. Setelah selesai, klik Buat Komitmen. Bapak, Ibu, Saudara-saudari berhasil memberikan komitmen. Mari kita mengajak keluarga kita mendukung PMPI yang ke-46 dengan Family Challenge yang dapat kita lakukan sebagai keluarga, yaitu sharing pengalaman berjalan bersama Yesus bersama anggota keluarga, dalam doa keluarga mendoakan hamba Tuhan dan utusan Injil, mendukung PMPI 46 bersama keluarga dengan mengisi form 3D. Dan satu gerakan Love in Action untuk memberikan perhatian kepada rekan, tetangga, atau keluarga yang terdampak pandemi COVID-19. Mari kita bagikan kasih Yesus melalui gerakan Family Challenge agar banyak jiwa yang dapat dimenangkan.